Apa yang dimaksud? Yaitu ketika dia bekerja, tujuannya agar dia mendapatkan kedudukan di hadapan manusia dan bisa memuaskan hawa nafsu. Akhirnya bagaimana? Dia terlibat dengan uang bank. Dia bekerja seadanya bisa kok. Kenapa harus pakai uang bank? Dia nggak bisa nggak bisa cepat. Akhirnya saya ini dan ini nggak terpenuhi. Nah, berarti apa? Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kerja, ada yang untuk memenuhi kebutuhan, ada yang untuk memenuhi hawa nafsu ya. Coba kita introspeksi. Ketika kita kerja itu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi hawa nafsu? Orang kalau kerjanya untuk memenuhi hawa nafsunya, maka tidak ada yang dia kerjakan kecuali dia akan menjadi hina. Dan ketika seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan menjadi berkah. Jadi ada dua yang ingin saya bahas. Yang pertama, manakala dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, insya Allah dia akan barokah. Segala kebutuhannya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia mengejar nafsunya, nafsu tidak akan pernah puas dengan apapun kecuali dengan bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah bekerja, dia untuk memenuhi kebutuhannya, segala apapun yang dia butuhkan akan diberikan oleh Allah. Dia butuh mobil, dikasih. Dia butuh rumah, dikasih. Dia butuh apapun, dikasih oleh Allah. Mengejar kebutuhan. Namun kalau sudah orang mengejar nafsu, akhirnya apa? Dia paksakan beli mobil yang bagus tapi kredit. Kadang sewa-sewa mobil untuk pamer. Ini repot ini. Orang nggak begitu. Ini mobil saya, ini pamer ya. Padahal nyewa. Ada yang mudah-mudahan kayak begitu. Dia memenuhi pekerjaannya itu untuk hawa nafsu. Dia berupaya bekerja tetapi untuk hawa nafsu, untuk pamer, untuk supaya dia tampak mulia di hadapan manusia, supaya dia tampak kaya. Ini untuk memenuhi hawa nafsu. Dia nggak mau, dia grade-nya ingin, strata sosialnya dia ingin tinggi. Jadi mau nggak mau dia bekerja, akhirnya terlibat dengan uang bank. Anda bekerja dengan seperti itu, dengan uang bank, rentenir, berarti Anda bekerja untuk memenuhi hawa nafsu, bukan Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang bagaimana, Beb? Kita ini bekerja kan harus pakai bank. Lah iya, pekerjaanmu itu untuk memenuhi hawa nafsu, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Allah itu tidak pernah memberikan rezeki hambanya di tempat yang haram. Cuman kadang manusia ini terburu-buru. Dia terburu-buru, terbawa nafsunya, sehingga berpikir kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan yang haram, saya nggak bisa memenuhi kebutuhan. Nah itu loh salahnya manusia. Jadi dia kerap sekali orang ini bekerja namun ingin sukses sesuai pemikirannya. Apa yang dimaksud? Yaitu ketika dia bekerja, tujuannya agar dia mendapatkan kedudukan di hadapan manusia dan bisa memuaskan hawa nafsunya. Akhirnya bagaimana? Dia terlibat dengan uang bank. Dia bekerja seadanya bisa kok. Kenapa harus pakai uang bank? Dia nggak bisa nggak bisa cepat. Akhirnya saya ini dan ini nggak terpenuhi. Nah, berarti apa? Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak jujur, ya Anda tidak akan bisa mengevaluasi diri. Ya uang dari mana kita kalau nggak pinjam uang bank yang sifatnya rentenir? Ya Anda silahkan aja. Anda berarti bekerja dengan memenuhi hawa nafsu, bukan memenuhi kebutuhan. Tapi kalau orang bekerja memenuhi kebutuhan, warga saya ini butuh makan di rumah, bekerja.
keluarga saya ini butuh tempat tinggal, dia bekerja, diberikan barokah oleh Allah. Dan kita jangan terburu-buru memutuskan sesuatu dengan cara yang Allah larang. Misalnya dia jual beli mobil, dia jual beli mobil, dia jual beli handphone, dia jual beli baju di perniagaannya. Di perniagaan tersebut secara hukum fikih itu harus ada khiyarul aib, atau menunjukkan kekurangan di dalam barang tersebut. Barang saya ini saya jual kepada Anda, harus ada ijab qabulnya. Yang ijab qabul tersebut orangnya harus sudah balik, tamyiz, bisa membedakan kanan dan kiri, tidak dalam keadaan mabuk, sadar, tidak dalam tekanan. Itu baru sah orang untuk jual beli. Nah, saya nggak akan berpanjang-panjang di situ. Nanti ada bab fikih yang menjelaskan masalah itu, karena berkaitan dengan bagaimana kalau kita misalnya di belanja online, bagaimana? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kan harus lihat barangnya. Cukup dengan foto bagaimana? Nah, itu nanti ada kesepakatan yang harus diselesaikan, kesepakatan yang bisa untuk dijanjikan. Sehingga bagaimana? Sehingga mau tidak mau seseorang itu dia menyepakati ketika jual beli tadi itu kan ada di dalam sistem belanja online itu kan ada. Kalau sampai barangnya rusak, sampai barangnya tidak sesuai deskripsi dan lain sebagainya itu kan ada. Itu termasuk khiyarul aib, masuk dalam khiyarul aib dan melihat dalam kondisi barang. Nah, orang ketika berdagang harus dia tunjukkan kekurangan barang saya ada di sini, di sini. Jangan memuji barangnya sendiri. Tidak ada handphone kayak ini, tidak ada sudah. Anda cari sampai di planet lain aja nggak ada handphone kayak begini nih. Orang kalau sudah beli handphone saya ini bisa rezekinya tambah-tambah. Dan handphone saya ini nggak pernah jatuh. Handphone saya ini istimewa, nomornya lihat ya, dipuji-puji barangnya. Nah, ini menyebabkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak barokah. Akhirnya apa? Rezekinya panas. Kalau udah panas gimana? Nguap. Barang kalau panas itu nguap bagaimana? Nggak tahu kemana larinya uang tersebut. Dibelanjakan tuh apa ya? Tiba-tiba habis. Ya karena apa? Nggak barokah tadi. Dan tidak usah menutup-nutupi kerusakan. Ini kalau sampai saya ngomong nanti nggak laku barang ini. Kalau sampai tahu si pembeli ini barangnya harganya sekian, rusaknya sekian, tempatnya di sini, kerusakannya, maka orang ini nggak bakal beli. Anda tahu dari mana orang ini nggak bakal beli? Justru beberapa hal yang pernah Al-Fakir jalani ya. Ketika ada beberapa kejadian, jadi ada seseorang itu mau beli barang. Pak, barang saya ini lecet sebelah sini, dan pernah juga jatuh barang ini. Bapak mau apa enggak? Subhanallah, kata si pembeli tadi. Subhanallah. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Tuban. Rumahnya mana? Rumahnya ini. Bapak itu pernah jatuh barangnya, pernah jatuh, pernah gini. Ada di sini, jadi saya belinya sekian, Pak. Kekulaannya sekian, saya jual sekian. Bapak kok jujur sekali? Loh, saya bukan Bapak ini orang baik loh. Enggak, ini kewajiban ini, saya bilang. Ini kewajiban yang Allah berikan. Barang ini itu saya belinya sekian, cacatnya sebelah sini. Diam. Kok ada orang jual model kayak begini nih? Datang akhirnya si pembeli tadi mengatakan, kenalan sama Al-Fakir dan mengatakan, ini ada uang sekian, saya bayar uang Anda sekian, dan ini saya dikasih uang 10 kali lipat dari barang itu, dihadiahkan kepada saya. Tahu rezeki dari mana? Dia tertarik gara-gara apa? Saya menjelaskan apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad.